Pernah ku coba untuk melepas semuanya, dan berdasarkan saran seorang teman, aku bekerja di sebuah panti pijat. Baru kontrakan 2,5 waktu masih 2,5, 100.000 buat istri saya, 100.000 lagi buat ibu dan adik saya kirim, dan yang 50 yaitu buat bekal sampai sekarang itu, buat bekal sampai saya sekarang itu tadinya. Aku tidak peduli betapa kotor dan nistanya aku. Yang ada di pikiranku hanyalah nasib keluargaku. Meski terkadang batinku menjerit perih. Tadinya saya pikir cuma duit dan duit, hanya duit yang aku cari. Saya nggak mikir efeknya. Ternyata dunia kayak gitu kejam, walaupun itu kotor. Saya tahu itu kotor, bahkan abis itu perasaan tuh bener-bener kayaknya merasa udah nggak selayaknya lagi jadi manusia gitu. Saya mikir udah gitu udah nggak ada selayaknya lagi jadi manusia. Bahkan kalau mandi sampai berber pokoknya sampai nggak itu, bahkan kalau mau cuma nangis sendiri, ya Tuhan kenapa ini harus terjadi gitu. Cuma aku nggak mau mikir saya udah waktu udah ngambil kesimpulan bodoh amat, saya mau jadi apa kayak terserah, yang penting keluarga saya bisa makan. Bahkan kalau ada tamu duk tuh kayaknya gimana gitu, kayaknya gitulah pokoknya, nggak bisa dibilang, pokoknya bingung aja, ketakutan. Tapi aku harus berusaha nggak takut, karena tamu itu nggak suka sama orang yang takut. Tamu itu lebih tertarik sama kita yang kelihatan agresif, kita yang kelihatan oke. Jadi aku berusaha itu. Saya terusnya kalau melakukan duit, uang yang saya berikan, yang dibayangkan adalah duit dan duit. Bahkan kalau saya mau melakukan hubungan sama istri saya tuh punya cincin. Pernah ku coba untuk melepas semuanya, dan berdasarkan saran seorang teman, aku bekerja di sebuah panti pijat. Ya udah, itu akhirnya saya mijit, tapi emang sama, itu pijitannya kedok. Di dalam pun sama kita harus melayani itu gitu. Jadi saya pikir saya udah berusaha balik lagi, tapi Tuhan emang sama ngasihnya masih gitu juga. Ya udah, saya sempat di situ berapa lama, saya kerja gitu berapa lama. Ya udah, akhirnya saya masih aktif gitu dunia, ya gitulah, kayak gitu. Saya sering stadium gitu. Kalau malam stadium ada tamu, terus kalau sore ada kesana. Lagi-lagi aku terjerumus dalam kubangan dosa yang sungguh menyiksaku. Aku tidak tahan lagi. Ingin rasanya kuakhiri semua penderitaan ini. Istri saya juga, kapan saya pulang udah saya kasih awas-awasan supaya istri saya tuh tidak berharap pada saya. Aku tidak berharap mungkin dengan kebaikan saya, istri saya lebih tenang, lebih bahagia, dia bisa nikah sama orang lain, dia bisa hidup enak, hidup ini nggak kotor kayak saya. Tuhan, bertubi-tubi cobaan yang aku alami, aku merasa ada titik nadir dalam hidupku. Entah kapan akan berakhir. Mungkin semua akan berakhir seiring dengan akhirnya hidupku. Saya tuh udah gak sanggup. Aku udah gak sanggup hidup, bukan nerima beban saya, bukan saya menyesali takdir saya bekerja seperti ini, bukan. Adik saya gak makan, ibu saya gak makan apa di rumah. Dia sayang andalkan saya. Ibu saya gak pernah tahu saya kerja di sini. Saya gak pernah menceritakan pada siapapun, saya gak mau bikin tambah repot. Itu bikin saya lepas kendali itu. Tapi sampai saat ini Tuhan gak pernah beri keajaiban sampai saya